Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung dan seluruh Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada acara Ngopeni pada saat ini dengan saya mengundang satu narasumber yang luar biasa iman dan kehidupannya dalam berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Shalom Bu Syana. Shalom. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut gitu, mungkin Ibu Syana bisa perkenalkan diri dulu. Ya, saya Siana. Saya adalah majelis dari Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak, seorang ibu dengan seorang suami, dengan 4 orang anak gitu. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu memberi kemampuan kepada Ibu Syana bukan saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga kemampuan untuk mencari nafkah. Dan sekarang Ibu Syana menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Begini Ibu Syana, saya mendengar atau saya melihat ya, tahun yang lalu lah, beberapa tahun terakhir ini ada satu pergumulan yang luar biasa ya Bu Syana, diizinkan Tuhan untuk menghadapi itu ya. Ada pergumulan soal suami, ada pergumulan anak yang akan menikah, belum lagi mesti pindah rumah. Tapi saya melihat bahwa Ibu Syana tuh menghadapi segala sesuatunya dengan tetap dengan sukacita ya. Terus udah gitu juga Tuhan kok kayaknya menolong satu persatu ya, sampai semua masalah bisa teratasi gitu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin Ibu Syana menjelaskan kepada jemaat dan seluruh teman-teman yang melihat YouTube kita ini bagaimana pengalaman iman Ibu Syana berjalan bersama Tuhan sehingga bisa mengatasi semuanya. Silakan Ibu Syana. Iya, sebenarnya cukup berat ya ketika suami saya sakit. Tadinya tuh penghasilan kita berdua gitu kan untuk 4 orang anak, dan kebetulan di rumah juga ada kakak 2, jadi kan kita 8 orang satu rumah. Itu kan lumayan lah ya ini untuk sehari-hari. Tapi waktu itu suami saya stroke. Nah setelah itu tapi puji Tuhan sekarang udah pemulihan ya Bumi, udah pemulihan, udah semakin luar biasa lah pertolongan Tuhan gitu. Nah di setahun kemudian anak saya yang besar itu mau menikah. Saya nggak bisa nahan lah Bumi ya, karena umurnya udah cukup gitu, udah 33, udah saatnya untuk menikah. Anak saya paling besar itu laki-laki. Terus akhirnya anak semua berjalan dengan lancar, pesta berjalan dengan lancar. Dan itu juga murni anak-anak ini berdua Bom ya, itu luar biasa. Anak saya dan menantunya itu tidak lepas dari berlutut gitu, supaya Tuhan yang sediakan, Tuhan yang cukupkan semuanya. Jadi semuanya berjalan boleh dilalui dengan lancar. Nah, yang jadi satu masalah besar buat kami yang selanjutnya itu adalah masalah rumah. Selama ini kan memang kami ngontrak. Kebetulan mungkin ibu itu rumahnya banyak ya, jadi dia nggak Ibu yang mengontrakan itu gitu. Jadi ya silahkan aja pakai, tiap tahun perpanjang gitu kan. Terus udah gitu pada tahun lalu itu dia nggak mau perpanjang. Saya juga nggak tahu kenapa dia mau dipakai juga enggak sepertinya ya gitu, tapi nggak mau diperpanjang. Malahan selama ini sebenarnya kita doa, kita udah lama di situ, kita berdoa sebenarnya kalau bisa dibeli gitu ya, Tuhan buka jalan gitu. Ternyata enggak, ternyata ibunya nggak mau jual juga, mungkin mau direnov dulu terus dijual dengan harga yang tinggi, kita nggak tahu gitu ya. Ya udah kita cari rumah, tapi kan mencari rumah dengan keluarga besar gitu ya, itu lumayan sulit. Rumahnya paling sedikit 3 kamar lah ya, terus harganya lumayan gitu kan. Terus udah gitu ya udah kita cuma bisa berdoa, semua berdoa. Saya juga mengucap syukur untuk Ibu Mia yang selalu dukung, baik dalam doa, dalam segala sesuatu gitu ya. Terus udah gitu juga ada tim doa di gereja kami yang selalu berdoa buat pergumulan jemaat. Nah
memang pada waktu itu ada teman satu pelayanan, teman gereja, dia bilang udah Ciciana di dekat rumah saya aja katanya gitu. Wah di sana pasti mahal saya pikir. Terus udah gitu jauh ke tempat kerja saya dari utara, saya kerja di selatan di daerah Muhammad Toha, daerah selatan gitu ya. Kebayang gimana. Terus udah gitu udah aja pembicaraan itu udah. Tapi ternyata Ibu Mia bilang, "Nek, mau nggak kalau tinggal di sana?" katanya. "Oh, kayak mau dibangunin rumah," katanya gitu. Loh, luar biasa, rasanya nggak mungkin gitu ya, nggak masuk akal. Malahan progres pembangunan rumah itu tiap hari tuh dikirimin oleh teman Jemaat ya? jemaat gereja keluarga Tabernakel itu. Progresnya terus dikirimin. Saya itu siapa gitu Bum ya. Sampai sebegitunya dia begitu baik sama keluarga kami gitu ya. Terus udah gitu pertolongan Tuhan ini juga jadi kesaksian yang luar biasa di kantor saya. Teman-teman juga kan tahu. Teman-teman di kantor saya juga, saya mengucap syukur ada persekutuan doa, mereka juga mendoakan untuk saya gitu. Terus saya selalu cerita, ini lihat, ini progresnya seperti ini rumah ini gitu ya. Lihat ini denahnya dari mulai apanya segala sesuatunya dikirimin. Sudah gitu, wah luar biasa katanya, kamu mah beruntung katanya gitu. Terus saya bilang, bukan, ini pertolongan Tuhan. Kata saya, itu kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, itu ini saya ini siapa gitu ya, kok bisa seperti itu. Terus udah gitu juga saya melihat kalau seseorang itu udah diubahkan oleh Tuhan gitu ya, hidup baru di dalam Tuhan itu luar biasa. Dia melakukannya dengan kasih, dengan apa ya, jadi semuanya tuh bukan hanya di mulut aja, tapi Tuhan tapi dia melakukannya dengan kasih gitu. Apa yang Tuhan suruh untuk kita mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, dia melakukan itu luar biasa. Itu juga jadi apa, membuat keluarga kami itu semakin luar biasa tuh, Tuhan luar biasa. Iya. Terus udah gitu semuanya sudah tersedia, kita tinggal masuk aja. Bahkan peralatan dapur, terus udah gitu untuk kamar mandi, semua udah tersedia Bumnya. Saya sampai bilang, waktu kemarin kan saya sempat ini WA ke jemaat itu ya. Saya bilang, ini kita udah setahun nih di sini, nggak kerasa. Aduh terima kasih Tuhan lah, hanya Tuhan yang bisa membalas semuanya. Amin, gitu amin. Ya. Terus udah gitu dia bilang, oh ya mudah-mudahan betah ya katanya gitu. Terus udah gitu saya bilang, oh bukannya betah lagi, kita suka di sini tuh kayak di villa Bum. Iya. Udaranya enak. Terus udah gitu satu hal lagi, ini kan jadi jalanannya tuh nanjak gitu ya. Jadi suami saya berlatih tiap hari. Kalau dulu kan di sana di tanahnya rata aja, tanahnya rata, jadi yang mungkin kurang keluar keringat gitu ya. Kalau di sini tiap hari jadi malah sehat Bum ya. Jadi semua Tuhan yang atur luar biasa gitu. Iya. Allah yang kita sembah itu memang Allah yang luar biasa. Jadi saya percaya pemeliharaan Tuhan terhadap Ibu Shana sekeluarga ya, bukan cuma soal tempatnya, tapi juga soal fasilitas yang ada ya untuk keluarganya Ibu Shana ya. Nah, tapi saya juga melihatnya begini. Ada satu firman Tuhan ya, saya bagikan dulu. Satu firman Tuhan ini mengatakan dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, dalam hal ini kalau memenuhi segala keperluan itu bukan cuma ya udah disediain udah. Enggak ya, tapi kalau menurut saya kok kayaknya disediakan dengan tepat waktu gitu. Tepat waktu, tepat tempat gitu ya. Nah, coba mungkin Ibu Shana bisa jelaskan bagaimana tentang waktu yang tepat yang Tuhan sediakan ini. Iya betul, memang Tuhan tuh punya waktu yang tepat gitu. Kadang kita yang seringkali kurang peka ya sama pimpinan Tuhan gitu ya. Terus udah gitu kita nantilah gitu. Saya ingat sekali gini, itu kan tahun lalu
Rumah itu dibangun sekitar November ya. Ternyata Februari udah jadi. November 2019 ya. 2019. Iya, Februari 2019. 2020 udah jadi. Iya, udah jadi. Terus saya kan perpanjang kontrak di tempat itu kan sampai bulan Maret, akhir Maret. Saya pikir nantilah pindahnya gitu. Tapi ternyata Februari itu udah jadi. Malahan jemaat ini yang menolong saya ini bilang, udah Siana udah ini pindah, kamu pindah aja katanya gitu. Terus kan ada barang-barang di sana, takutnya kan ada orang yang nakalan gitulah ya, diambil kan sayang katanya. Ya udah, tadinya juga saya berpikir, aduh kesibukan saya bekerja gitu, terus udah gitu kita juga perlu dana kan ya untuk pindahan gitu, untuk segala sesuatu ngurusnya. Terus udah gitu, tapi ternyata Ibu Mia juga nyaranin waktu itu kan, udah Siana kalau udah ini kan udah selesai gitu, terus udah gitu semuanya udah siap, kenapa nggak cari waktu aja cepetan gitu biar semuanya diberesin. Oh ya juga lah ya gitu. Terus akhirnya kebetulan 11 Maret tuh ya libur Bu Mia, jadi saya bisa ini kita pindah tanggal 11 Maret waktu itu, semuanya pindah. Nah terus udah gitu sempat masih dari beberapa hari kemudian ternyata kita kan COVID ya, ada COVID itu lockdown. Nah, aduh, sekarang kita baru ngerti gitu kenapa Tuhan waktu itu kenapa kayaknya buru-buru gitu, ayo pindah gitu dari akhir Februari itu sampai mundur-mundur di bulan Maret ya. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Setelah kan selama lockdown itu kan kita susah untuk mobilitas. Saya kan dulunya di Cimahi Bum ya, di Cimindi Raya. Ini kan jadi pindah ini kan dari barat ke timur. Dari barat ke timur, ke utara mungkin ya, ke utara gitu. Terus jadi setelah kita pindah ternyata lockdown dan semuanya sudah selesai. Tuhan yang tolong luar biasa gitu Bum ya. Dan di sana kalau nggak salah waktu begitu Ibu Siana pindah di sana orang penduduk di sana nggak boleh keluar kompleks ya. Terus udah gitu saya dengar juga di sana ternyata ada yang kena juga gitu. Jadi luar biasa penjagaan Tuhan, luar biasa. Saudara, kita percaya ya Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Dia itu tahu sampai detail. Saya sendiri hanya sebagai orang yang bantu berdoa, kemudian ketika saya berdoa Tuhan menunjukkan coba kamu bicara dengan orang ini gitu, salah satu jemaat kami juga. Ternyata yang terjadi bukan cuma seperti yang saya pikir mungkin dipinjemin ada satu rumah dengan pavilionnya gitu, malah dibangunkan rumah ya. Dan bukan cuman itu, waktunya pas. Saya dengar di sana juga kan sebelum lockdown itu sudah disediakan air minum yang yang langsung saring, kita bisa langsung minum gitu. Iya. Kalau saudara tahu mungkinnya rumah saya itu kan agak di bawah. Jadi kebayang kalau harus beli galon gitu. Nah, makanya disediain untuk air minum juga gitu. Nah, ternyata air minum itu bagus untuk diabetes Bum ya. Suami saya kan diabetes. Dia yang denger gitu, ini air ini tuh bagus katanya untuk diabetes, jadi dia terapi itu sekarang seperti promosi gitu Bum ya. Jadi memang jemaat kami yang menolong Ibu Siana ini menyediakan sedemikian rupa sampai juga menyediakan air dengan satu filter, di mana melalui filter itu, setelah filter itu air sumur ini bisa langsung diminum. Dan dengan mineral yang cukup bagus, dan ternyata baik juga untuk suaminya Ibu Siana yang juga diabetes gitu. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak ada yang salah, waktu Tuhan selalu tepat, dan ketika kita anak-anak Tuhan berharap satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan sendiri yang menyediakan karena Tuhan yang memelihara. Seperti ayat yang tadi saya sampaikan. Puji Tuhan, mungkin pembicaraan kita sampai di sini. Nah, kita akan bertemu kembali pada acara Ngompeni yang akan datang. Puji Tuhan, Shalom.
selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia